Puncak Lawu selalu menyimpan rahasia yang tak tersentuh oleh akal sehat manusia, terutama saat malam mulai merayap di kawasan Pasar Dieng yang legendaris. Angin kencang berhembus membawa aroma kemenyan yang samar di tengah udara dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang para pendaki yang melintas. Baskoro, seorang pria berusia 45 tahun dengan wajah penuh guratan pengalaman dan rambut pendek beruban, menarik nafas dalam-dalam sambil menyesuaikan jaket gunung hijau tebalnya. Di sampingnya, Dika, pemuda berusia 20 tahun dengan wajah pucat dan topi biru, tampak gemetar hebat menahan dingin. "Mas, apa kau mendengar suara riuh seperti pasar yang sangat ramai di depan sana?" tanya Dika dengan suara yang nyaris hilang tertelan angin. Langkah Dika tiba-tiba terhenti di sebuah gundukan batu yang dikelilingi oleh kabut putih yang sangat tebal dan tidak biasa. Matanya tertuju pada sebuah benda kecil yang berkilau di atas tanah berbatu, memantulkan cahaya senter yang ia bawa dengan tangan yang masih bergetar. Dengan rasa penasaran yang besar, Dika membungkuk dan memungut sebuah koin kuno berwarna perunggu yang memiliki ukiran aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Lihat mas, aku menemukan koin ini. Mungkin ini bisa jadi kenang-kenangan yang sangat unik dari pendakian kita kali ini," seru Dika dengan senyum tipis di wajahnya yang masih terlihat sangat lelah. Baskoro menoleh dengan cepat ke arah Dika, dan matanya langsung membelalak ketika melihat koin kuno yang dipegang erat oleh tangan juniornya itu. Perasaannya mulai tidak enak, karena ia tahu betul tentang aturan-aturan tak tertulis yang berlaku di wilayah sakral Gunung Lawu, terutama di kawasan Pasar Dieng. "Simpan kembali koin itu sekarang juga. Dika, jangan pernah membawa atau mengambil apapun dari tempat ini jika kau masih ingin pulang dengan selamat," tegas Baskoro dengan nada bicara yang sangat serius. Namun Dika seolah tidak mendengarkan peringatan tersebut karena telinganya kini dipenuhi oleh suara hiruk-pikuk perdagangan yang sangat nyata di benaknya. Suara-suara itu semakin lama semakin jelas, terdengar seperti ratusan orang yang sedang melakukan tawar-menawar di sebuah pasar tradisional yang sangat besar. Dika mulai melihat bayangan-bayangan hitam yang berlalu lalang di sekitarnya, menawarkan berbagai macam barang yang terlihat sangat menggoda bagi seorang pendaki yang sedang kelaparan dan kehausan. "Wah, lihat mas, ada penjual air minum di sana. Aku sangat haus dan ingin membelinya menggunakan koin yang baru saja kutemukan ini," ucap Dika sambil berjalan lunglai menuju kegelapan kabut. Baskoro mencoba meraih lengan Dika, namun pemuda itu bergerak jauh lebih cepat seolah-olah ditarik oleh kekuatan gaib yang tak terlihat mata. Di depan sebuah batu besar, berdirilah seorang sosok bungkuk yang mengenakan pakaian lurik tradisional Jawa yang sudah sangat usang dan robek di beberapa bagian. Wajahnya tertutup oleh bayangan gelap dari blangkon tua yang ia kenakan, menyisakan misteri yang sangat mencekam bagi siapa saja yang melihatnya. "Ambillah air ini anak muda, tapi ingatlah bahwa di pasar ini tidak ada yang gratis, karena semua harus dibayar lunas," bisik penjual misterius itu dengan suara parau yang terdengar seperti gesekan kayu kering. Dika tanpa ragu menyerahkan koin kuno itu, dan sebagai gantinya, ia menerima sebuah bungkusan yang tampak seperti makanan dan minuman segar dari tangan sang penjual. Baskoro akhirnya berhasil menyusul Dika, namun ia terlambat karena proses transaksi gaib itu telah selesai dilakukan di depan matanya sendiri. Ia melihat Dika sedang mengunyah sesuatu yang sebenarnya hanyalah segenggam tanah dan dedaunan kering. Namun di mata Dika, itu adalah makanan yang sangat lezat. "Buang benda itu dari mulutmu sekarang, Dika. Kau sudah masuk ke dalam jebakan mereka dan tidak sadar dengan apa yang sedang kau lakukan," teriak Baskoro sambil mengguncang bahu Dika dengan keras. Dika menatap Baskoro dengan tatapan kosong dan bingung, seolah-olah ia baru saja terbangun dari sebuah mimpi buruk yang sangat panjang dan melelahkan. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah menjadi sangat mencekam ketika sosok penjual misterius itu tertawa kecil dan suaranya bergema di seluruh penjuru puncak Lawu. "Sudah dibeli, tidak bisa dikembalikan lagi. Sekarang kau harus membayar harganya dengan napasmu sendiri, anak muda. Karena itu adalah aturan pasar kami," ucap sang penjual sambil menunjuk ke arah Dika dengan jarinya yang panjang dan hitam. Dika tiba-tiba merasa sesak napas. Ia memegangi lehernya sendiri sambil jatuh berlutut di atas tanah berbatu yang sangat dingin. Wajahnya yang tadinya pucat, kini mulai membiru karena kekurangan oksigen secara tiba-tiba, tanpa ada penjelasan medis yang masuk akal. Baskoro menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa, melainkan entitas kuno yang menguasai wilayah Pasar Dieng tersebut sejak zaman dahulu kala. Ia melihat Dika mulai melepaskan sarung tangan dan botol minumannya,
melemparkannya ke arah kegelapan seolah-olah sedang memberikan upeti tambahan untuk nyawanya. "Jangan ambil dia, dia masih sangat muda dan tidak tahu apa-apa tentang aturan di tempat suci ini. Biarkan dia pergi dan ambillah barang lain sebagai penggantinya," mohon Baskoro dengan suara yang penuh keputusasaan. Namun, bayangan-bayangan hitam di sekitar mereka justru semakin mendekat, membentuk lingkaran yang mengunci jalan keluar bagi kedua pendaki yang malang tersebut. Kabut putih yang mengelilingi mereka berubah menjadi sangat pekat, hingga jarak pandang mereka tidak lebih dari 1 meter saja ke arah depan maupun belakang. Setiap kali Baskoro mencoba menuntun Dika untuk berjalan turun, mereka selalu kembali ke tempat yang sama, tepat di depan batu besar tempat penjual misterius itu berdiri dengan tenang. "Kita terjebak di dalam labirin gaib, Mas. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kita berdua," rintih Dika dengan suara yang sangat lemah. Baskoro tahu bahwa waktu mereka sangat terbatas sebelum Dika benar-benar kehilangan seluruh energinya dan menjadi bagian dari pasar tersebut selamanya. Penjual misterius itu kembali mendekat. Kali ini auranya terasa jauh lebih menekan dan membuat bulu kuduk Baskoro berdiri tegak karena kengerian yang luar biasa. "Satu nyawa untuk satu jalan keluar. Itulah hukum yang berlaku di sini bagi siapapun yang sudah berani bertransaksi tanpa izin penguasa gunung," bisik sang penjual dengan nada yang sangat dingin. Baskoro menatap Dika yang sudah tidak berdaya. Wajah pemuda itu tampak semakin transparan, seolah-olah jiwanya perlahan-lahan mulai terserap ke dalam tanah lau. Baskoro tahu ia harus melakukan sesuatu yang sangat besar untuk menyelamatkan nyawa pemuda yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri itu. Dengan tangan yang bergetar, Baskoro merogoh saku bagian dalam jaket gunungnya dan mengeluarkan sebuah bungkusan kain putih kecil yang diikat dengan benang merah. Di dalamnya terdapat sebuah jimat warisan berbentuk keris kecil dari logam kuno yang selama ini selalu ia bawa sebagai pelindung dalam setiap pendakian ekstrimnya. "Ini adalah barang paling berharga yang aku miliki, sebuah pusaka leluhur yang sudah dijaga selama 7 turunan di keluargaku," bisik Baskoro sambil memandangi benda tersebut. Ia tahu bahwa melepaskan pusaka ini berarti ia akan kehilangan pelindung gaibnya, namun nyawa Dika jauh lebih penting daripada benda mati apapun di dunia ini. Baskoro melangkah maju menghalangi Dika, lalu mengulurkan tangannya yang memegang jimat tersebut ke arah sang penjual misterius yang masih menanti dengan sabar. "Ambil nyawa saya saja sebagai gantinya, jika itu memang perlu. Tapi biarkan adik saya ini pergi, karena dia memiliki masa depan yang masih sangat panjang. Atau ambillah pusaka suci ini sebagai penebus dosanya," tegas Baskoro dengan keberanian yang tersisa. Sang penjual terdiam sejenak. Matanya yang tersembunyi di balik kegelapan tampak menatap tajam ke arah keris kecil yang dipegang oleh Baskoro dengan penuh rasa hormat dan kesungguhan hati. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat panas, dan suara angin yang tadinya menderu kencang seketika berubah menjadi sunyi senyap yang sangat mencekam bagi indera pendengaran. Sang penjual misterius itu perlahan mengulurkan tangannya yang kurus kering untuk mengambil jimat tersebut dari telapak tangan Baskoro yang masih terbuka lebar. Kesepakatan telah dibuat. Pusaka ini akan menjadi pengganti bagi nyawa yang hampir hilang. Namun jangan pernah kalian kembali ke sini dengan keserakahan yang sama lagi, ucap sang penjual sebelum bayangannya mulai memudar dan menyatu dengan kedelapan malam. Seketika setelah jimat itu berpindah tangan, kabut putih yang tadinya sangat pekat mulai menipis dan perlahan-lahan menghilang ditiup oleh angin gunung yang kini terasa lebih bersahabat. Dika tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam seolah-olah baru saja keluar dari air, dan warna kulitnya yang tadinya membiru perlahan-lahan kembali normal seperti sedia kala. "Mas, apa yang terjadi? Mengapa kabutnya tiba-tiba menghilang dan penjual tadi sudah tidak ada lagi di sini?" tanya Dika dengan suara yang masih sangat lemah dan bingung. Baskoro hanya tersenyum tipis dan membantu Dika untuk berdiri kembali, meskipun ia merasakan beban berat di pundaknya kini telah hilang bersama pusakanya. Mereka berdua segera berkemas dan berjalan turun dengan langkah cepat, tidak berani untuk menoleh ke belakang sedikit pun, karena takut akan tarikan gaib dari Pasar Dieng yang masih mengintai di kegelapan. Baskoro menyadari bahwa keselamatan mereka hari itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar, dan harga yang ia bayar dengan pusakanya adalah pelajaran berharga tentang rasa hormat. Kita harus selalu ingat bahwa Allah memiliki aturannya sendiri, Dika, dan kita hanyalah tamu yang harus selalu menjaga sopan santun, serta tidak mengambil apa yang bukan milik kita, pesan Baskoro saat mereka mencapai pos pendakian yang lebih aman.
Kisah tentang Pasar Dieng di Gunung Lawu akan selalu menjadi pengingat bagi setiap pendaki untuk tidak pernah meremehkan kekuatan yang ada di luar nalar manusia yang terbatas ini. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa keserakahan dan ketidaktahuan bisa membawa malapetaka besar. Namun pengorbanan yang tulus dan rasa tanggung jawab selalu memiliki cara untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang paling pekat sekalipun. Hormatilah tempat yang kalian datangi, karena setiap jengkal tanah di bumi ini memiliki penjaganya masing-masing yang selalu memperhatikan setiap tindakan dan niat yang ada di dalam hati kita semua. Terima kasih telah menyimak kisah misteri Pasar Dieng ini hingga akhir. Semoga menjadi renungan berharga bagi kita semua yang mencintai petualangan di alam bebas yang indah namun penuh misteri. Jika kalian memiliki pengalaman serupa atau cerita horor pendakian lainnya, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling belajar dan waspada. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam lainnya dari kami. Sampai jumpa di perjalanan horor berikutnya, tetaplah waspada dan selalu jaga keselamatan kalian dimanapun kalian berada.